Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Susi dari Prodi Kewirausahaan Angkatan 2019. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik obligasi dan penilaian obligasi. Nah, karakteristik obligasi memiliki karakter yang berbeda dengan jenis surat berharga lainnya, yaitu nilai obligasi. Pihak yang berperan dalam mengeluarkan obligasi harus memberikan informasi yang terkait jumlah uang yang dibutuhkan. Nah, di mana atau sering disebut dengan jumlah obligasi, emisi obligasi. Nah, besaran jumlah obligasi yang dikeluarkan ini harus ditentukan oleh aliran arus kas, di mana performa perusahaan dan besarnya keperluan bisnis. Nah, jangka waktu obligasi. Obligasi memiliki jangka waktu mulai dari 1 tahun sampai 10 tahun. Tapi pada umumnya jatuh tempo suatu obligasi adalah 5 tahun. Biasanya para investor lebih memilih obligasi jangka pendek karena memiliki nilai risiko yang kecil. Nah, perficial dan kupon rate. Di isi lain, kupon rate adalah suatu tingkat bunga yang wajib dibayarkan oleh para penerbit obligasi pada pemegang obligasi di setiap tahunnya. Jadwal pembayaran, di mana pembayaran kupon obligasi harus dilakukan oleh sangga penerbit, di mana obligasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan, seperti per 3 semester, per semester, atau triwulan. Nah, dalam dunia investasi, portofolio, istilah obligasi bukanlah istilah asing lagi. Ia merupakan surat berharga, tanda bukti utang. Namun, untuk membedakan dengan surat utang yang berumur pendek atau menengah, yaitu surat utang dengan jangka waktu di bawah 5 tahun. Pada umumnya, obligasi memiliki jangka waktu atau masa jatuh tempo yang panjang, yaitu minimal 5 tahun. Nah, jika dilihat dari penerbitannya, maka jenis obligasi bisa dibedakan antara obligasi koperasi dengan obligasi negara, di mana obligasi koperasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau swasta, sedangkan obligasi negara adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, lihat suatu cerita hobi memainkan dingdong. Pasti tahu permainan tebak-tebakan pesawat kini hadir lebih canggih lagi. Nah, jika disimak dari tingkat suku bunga yang diberikan, maka bisa dibedakan antara obligasi yang berbunga tetap, vacant rate bond, obligasi berbunga mengembang, floating rate bond, dan obligasi tanpa bunga, zero coupon bond. Nah, masih banyak lagi istilah yang meruncak pada pemahaman tentang obligasi, seperti debentures, subordinated debentures, mortgage bonds, durance bonds, dan sebagainya. Secara umum, obligasi ini memiliki beberapa karakteristik khusus. Pertama, yaitu ia memiliki klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan, di mana klaim terdapat aset berarti jika perusahaan bangkrut, yang menerbitkan obligasi itu diterap musibah dan bangkrut, maka pemegang obligasi mendapatkan hak pertama untuk didahulukan terjadi penjualan aset. Nah, sedangkan klaim terdapat terhadap pendapatan berarti pemegang obligasi di mana memiliki hak terlebih dahulu daripada dividen pemegang saham umumnya maupun saham preferensi. Kedua obligasi selalu memiliki nilai saham preferensi. Nah,
Per float nilai nominal ini selalu tertera dalam lembar obligasi. Ketiga, setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan bunga. Ini bisa dibayar dengan setiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Misalnya obligasi bunga tetap 10% per tahun. Jika ditentukan bahwa bunga dibayar 6 bulan sekali, maka besar bunga dibayar yang dibagi adalah 5% dari nilai pari. Jika obligasi memiliki nilai 10 juta, maka pemegang obligasi akan menerima bunga 5 juta 5% dari nilai pari setiap 6 bulan sekali sampai masa jatuh tempo. Nah, karakteristik keempat adalah bahwa obligasi memiliki masa jatuh tempo dengan masa jatuh tempo minimal 5 tahun. Ada obligasi kelima yang 10 atau sampai 15 tahun, bahkan 30 tahun. Kelima obligasi ini memiliki ide venture, yakini kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi, di mana pihak yang berisi hak dan kewajiban penerbit dan pemegang obligasi termasuk nilai nominal, per float, kupon atau kupon rati, masa jatuh tempo, dan sebagainya. Selain itu, biasanya dalam kontrak juga berisi daftar ketentuan atau batas-batas ketentuan yang dirancang untuk melindungi pemegang obligasi, di mana antara lain menyangkut larangan penjualan piutang perusahaan, batasan pembayaran dividen, di mana larangan pembelian atau penjualan aktivitas perusahaan, dan batasan penarikan pinjaman tambahan. Nah, ciri khas klaim obligasi selalu memiliki short yield, di mana tingkat penghasilan saat ini yakini rasio pembayaran bunga tahunan kupon terhadap harga obligasi. Nah, keenam, obligasi selalu memiliki peringkat obligasi, misalnya AA ditambah min A plus ditambah BB dan sebagainya. Peringkat ini mencerminkan risiko yang tertinggi. Nah, proses pemeringkatan dilakukan oleh lembaga dividen yang disebut lembaga peringkat. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi peringkat antara lain proporsi modal terhadap utang, probabilitas perusahaan, tingkat kepastian modal terhadap utang, tingkat kepastian dalam meraih pendapatan, dan besar kecilnya perusahaan. Nah, dengan mengetahui karakteristik obligasi ini, maka investor bisa mengetahui seberapa besar return yang akan dihasilkan serta memilih obligasi apa yang cocok dan sesuai dengan karakteristiknya. Nah, penilaian obligasi. Penilaian obligasi ini merupakan teknik untuk menentukan nilai wajar teoritis dari obligasi tertentu. Penilaian obligasi termasuk menghitung nilai sekarang dari pembayaran bunga obligasi, termasuk debt fund menghitung nilai sekarang obligasi pembayaran bunga obligasi di masa depan, juga dikenal sebagai arus kasnya, karena nilai nominal obligasi dan pembayaran bunga ditetapkan. Investor menggunakan penilaian obligasi untuk menentukan tingkat pengambilan yang diperlukan agar investasi obligasi bernilai. Nah, penilaian obligasi pada karakteristiknya, karena obligasi adalah bagian penting dari pasar modal investor, di mana dan analis berusaha untuk memahami bagaimana berbagai fitur obligasi berinteraksi dengan untuk menentukan nilai intrinsiknya, sehingga cocok untuk portofolio dan obligasi lainnya.
pada dasarnya yang menghitung nilai sekarang dari pembayaran nilai obligasi yang diharapkan di masa depan. Nah, nilai wajar teoritis untuk obligasi menghitung nilai mendistorkan nilai sekarang pembayaran kupon dengan tingkat teknostruktur yang sesuai. Tingkat diskonto yang digunakan adalah yield to maturity, di mana yaitu tingkat pengambilan yang akan diperoleh investor jika tingkat bunga tetap hingga obligasi jatuh tempo. Ini memperhitungkan harga obligasi, di mana nilai par, tingkat kupon, dan waktu jatuh tempo. Baik, sekian materi dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.